Saudara Tio, saya tunggu Anda ya. Kita berdebat di forum yang resmi, kapanpun, dimanapun saya siap. Oke Tio. Jadi saudara Tio, Anda menantang Prabowo, Anda terlalu jauh ya. Tapi menurut saya ya, dengan saya juga sebenarnya Anda kejauhan. Tapi oke lah, nggak usah terlalu jauh ke Prabowo. Berdebatlah dengan saya dulu. Saya siap dimanapun. Nah menurut saya sederhana kok. Kenapa disebut makanan bergizi gratis? Lo memang gratis. Kan kata gratis itu harus ada. Karena di masyarakat kita kalau kita nggak sebutkan kata gratis, nanti masyarakat mengira ini program bayar gitu loh. Makan bayar. Dipakai bayar. Dunia internasional memuji Prabowo, mengapresiasi Prabowo, tapi anak negeri menghina dia, menganggap Prabowo bodoh. Ini kan makanya saya katakan tadi, jangan-jangan dia ini mahasiswa yang kurang gizi. Makanya singkatan dari MBG itu mahasiswa butuh gizi. Saudara Tio Ardianto, Anda ini orang yang kurang gizi menurut saya, sehingga belajar filsafatnya tidak selesai. Kalau Anda selesai, Anda tidak akan bicara omon-omon gitu loh. Jadi bicara bagai data. Kamu melihat ini tidak bisa kamu mengeneralisasi program ini secara secara sepihak. Karena ada beberapa kasus kejadian, lalu kemudian kamu menganggap bahwa keseluruhan program ini tidak benar. Tio Ardianto, ya kan, ketua BEM UGM. Nah, itu maksudnya. Sebenarnya bagus. Jadi dia sebut MBG itu adalah maling berkedok gizi. Kalau gitu saya sebut dia mahasiswa butuh gizi, bagaimana? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Jadi saya kembalikan. Betul juga. Jadi kalau dia tuding ini program maling berkedok gizi, saya mau sampaikan ke dia bahwa dia mahasiswa butuh gizi. Jadi ini dia bilang bahwa makan bergizi itu pengkhianatan. Karena ada label gratisnya itu, bro. Apa nih, bro? Iya, kan sebenarnya menjawab itu dengan kata yang sangat sederhana sebetulnya. Jadi nggak perlu dibutuhkan pikiran-pikiran filosofis. Kan Tio Ardianto ini kan mahasiswa filsafat ya. Jadi untuk menjawab makanan bergizi gratis yang dia sebut kata gratis itu menghina perasaan masyarakat, sebetulnya menurut saya ini terlalu berlebihan. Atau kata-kata yang dibungkus dengan kata-kata yang sastrawi lah, tapi nggak ada isinya. Jadi pleonasme gitu, kata-kata yang nggak ada isi. Nah menurut saya sederhana kok. Kenapa disebut makanan bergizi gratis? Lo memang gratis. Kan kata gratis itu harus ada. Karena di masyarakat kita kalau kita nggak sebutkan kata gratis, nanti masyarakat mengira ini program bayar gitu loh. Makan bayar. Makan bayar. Iya dong. Kan kita juga harus sesederhana itu sebetulnya. Sesederhana itu. Jadi nggak terlalu menjelimet. Kenapa dia sebut gratis menghina perasaan masyarakat? Ya enggak. Dari mana ke sisi menghina masyarakat itu dari mana? Nggak ada. Harus kita jelaskan kepada masyarakat bahwa ini program gratis dari pemerintah. Sebenarnya apa? Nah kalau kita mau kaji lebih dalam lagi, mau menjelaskan lebih jauh lagi, ini program diluncurkan oleh pemerintah, dibiayai oleh APBN. APBN ini uang dari pajak rakyat. Jadi dari ibu-ibu juga, uang daripada ibu semua dikembalikan lagi kepada dalam bentuk program dan ini gratis. Harus ada kata gratis itu. Kalau nggak ada kata itu nanti orang mengira ini program bayar. Bayangkan bagaimana nanti dicalokin lagi nanti. Iya dong. Itu simple, sederhana itu gitu. Jadi untuk menjawab itu tidak perlu. Jadi apakah sebetulnya kan filsafat itu kan belajar filsafat itu kan harusnya belajar berpikir benar. Betul. Harusnya kan yang sulit disederhanakan. Loh kok ini jadi rumit ini, Bu? Orang belajar filsafat itu orang yang mampu menyederhanakan sesuatu yang rumit. Iya kan? Iya, membuat orang atau menjelaskan sesuatu yang mudah dimengerti. Itu orang yang sudah khatam, sudah selesai belajar filsafatnya. Sebenarnya kan ini dia bilang, Tio itu kan mengutip satu perintah undang-undang dasar bahwa perintah konstitusi itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Loh sekarang saya mau tanya balik kepada saudara Tio Ardianto, program MBG ini tidak mencerdaskan menurut dia? Tidak katanya. Karena itu maling katanya. Nah ini kan masalahnya di situ justru. Program MBG ini adalah untuk dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena saya perlu kasih tahu,
Kalau anak kita mau cerdas, yang pertama kita harus siapkan itu adalah apa tadi? Gizinya dulu. Harus sehat dulu. Pencernaan itu yang harus kemudian sehat. Kita harus memastikan. Jadi pemerintah memastikan pencernaan anak-anak negeri itu sehat agar mampu menyerap nutrisi yang disuplai ke otaknya. Jadi pencernaan itu otak kedua. Sehat dulu pencernaannya, baru kita bicara tentang kecerdasan otaknya. Nggak bisa kita menuntut lebih kepada anak-anak kita. Oh, kalian harus cerdas. Iya kan? Ini tugas negara mencerdaskan kalian. Dengan cara apa negara mencerdaskan kalian? Bukankah selama ini anggaran itu besar digelontorkan untuk dunia pendidikan kita? Tapi hasilnya apa saya tanya sekarang? Survei membuktikan IQ nasional kita rata-rata di bawah 70, di bawah 80. Untung nggak jongkok, nggak idiot. Kan ini persoalan. Nah, pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo berdasarkan pengalaman pribadinya, Pak, dia melihat bahwa ini ada peluang besar. Dan ini sangat fundamental, karena dia merasakan waktu dia bertugas di Indonesia Timur, di pedalaman-pedalaman Indonesia, dia melihat banyak sekali anak-anak yang stunting, yang kurang gizi, kurang nutrisi. Bagaimana mau menunjang kegiatan belajar mengajar yang baik? Sekian jam itu. Iya, kalau badannya tidak sehat, kalau gizinya tidak cukup, dia tidak akan bisa cerdas. Jadi saya mau katakan bahwa program MBG yang kemudian hari ini diluncurkan, ditargetkan semuanya tercapai dan seluruh anak negeri bisa merasakan cukup gizi, ini adalah program yang sangat-sangat sangat baik. Dan Prabowo ini extraordinary cara berpikirnya. Extraordinary, out of the box, ini luar biasa sekali karena dia belajar dari pengalaman. Jadi bukan orang sembarangan. Jadi saya perlu jelaskan dulu begini, saya tidak mendukung Prabowo ya. Jadi bukan pendukung Prabowo, tapi saya mencintai Prabowo karena Prabowo mencintai rakyat Indonesia. Itu clear. Kita butuh presiden yang punya sikap seperti ini. Jadi jelas gitu loh. Kalau kamu jelas arah politiknya. Jelas arah pekerjaan dua lapis pertama dalam politik ini jelas. Yang pertama memenuhi gizi anak negeri. Yang kedua menyiapkan sekolah-sekolah. Sekarang sudah dibangun sekolah rakyat. Jadi kurang apa? Ini sangat luar biasa sekali. Di dunia internasional memuji Prabowo, mengapresiasi Prabowo, tapi anak negeri menghina dia, menganggap Prabowo bodoh. Ini kan makanya saya katakan tadi, jangan-jangan dia ini mahasiswa yang kurang gizi. Makanya singkatan dari MBG itu mahasiswa butuh gizi. Saudara Tio Ardianto, Anda ini orang yang kurang gizi menurut saya, sehingga belajar filsafatnya tidak selesai. Kalau Anda selesai, Anda tidak akan bicara omon-omon gitu loh. Jadi bicara bagai data. Kamu melihat ini, tidak bisa kamu mengeneralisasi program ini secara secara sepihak. Karena ada beberapa kasus kejadian, lalu kemudian kamu menganggap bahwa keseluruhan program ini tidak benar. Ini kan salah gitu. Jadi closing statementnya bro, buat Adinda kita ini biar makin tajam lagi, apa kira-kira nih bro? Ya, saya mau sampaikan ke Adinda Tio Ardianto bahwa belajarlah ya yang serius, ya terutama di Fakultas Filsafat itu, pelajari filsafat sampai selesai agar Anda ini bisa membuat satu konstruksi berpikir yang koheren gitu, sehingga nanti Anda membuat statement itu betul-betul bisa menghujam pada esensi persoalan. Betul, pada esensi persoalan. Jadi kalau Anda merasa bahwa di UGM Anda kurang pintar, ya saya terbuka untuk Anda. Saya bisa memberikan pengajaran untuk Anda. Ya soal-soal filsafat misalnya gitu. Jadi kalau misalnya Anda menantang Prabowo untuk berdebat secara terbuka, jangan terlalu jauh. Itu kejauhan. Jadi levelnya nggak sebanding, maksudnya Prabowo. Saya kira Pak Prabowo orang semua tahu, dunia juga tahu siapa dia. Iya kan? Prabowo ini orang yang sangat cerdas, lahir dari keluarga yang cukup gizi. Betul. Iya kan? Walaupun dia berada di keluarga yang cukup, tetapi dia juga mampu merasakan penderitaan anak negeri. Ini yang patut kita apresiasi. Jadi saudara Tio, Anda menantang Prabowo, Anda terlalu jauh.
ya. Tapi menurut saya ya dengan saya juga sebenarnya Anda kejauhan, tapi oke lah. Ya, dengan Prabowo, nggak usah terlalu jauh ke Prabowo, berdebatlah dengan saya dulu. Saya siap dimanapun, ya, di tempat Live di forum, berani? nggak ada masalah, kapanpun. Siap. Jadi kita berdebat, kamu dari sisi ilmu filsafat, saya dari sisi ilmu Kebatinan. ilmu nujum, ya, ilmu yang sederhana aja gitu, ya. Saya kira itu, saudara Tio, saya tunggu Anda, ya. Kita berdebat di forum yang resmi, kapanpun, dimanapun saya siap. Oke Tio, saya mencintai Anda karena Anda punya potensi. Anda harus terus berkembang. Cara berpikir Anda harus terus di-upgrade itu agar Anda bisa jadi orang yang bisa berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara ini ke depan. Pertahankan sikap kritis Anda, tapi dengan cara-cara yang konstruktif dan objektif agar Anda tidak terlihat seperti orang yang aneh begitu ya. Saya kira itu. Saya tunggu Anda. Thank you. Terima kasih. Siap.